hidupnya pasti merasa nggak adil itu. Gitu. Karena dia kesulitan gara-gara dia pernah lahir di sebuah negara yang memberikan dia keluarga negara. Padahal bisa jadi dia nggak pernah kesana lagi, itu kan persoalan juga. Banyak juga yang seperti itu. Pasti banyak. Gitu. Jadi makanya Baik, hari ini kita kembali bersama Ibu Juliani dari Masyarakat Perkawinan Campur Indonesia. Selamat datang, Bu Ani. terima kasih banyak Mas Edi. Terima kasih buat Institut Keluarga Negara Indonesia. Saya bisa hadir dalam acara podcast hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa mengupas banyak hal lagi, Mas, mengenai perkawinan campuran. Betul, kalau kemarin kita dari aspek keluarga negaranya, Bu. Betul. Termasuk kemarin keluarga negaraan ganda dari anak-anaknya yang juga sebetulnya masih ada PR yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, kemudian kalau hari ini kita mau lebih banyak di sisi administrasi kependudukannya. Ya. Karena bagaimanapun kan pasti keluarga perkawinan campur ini entah dia melakukan perkawinan di luar negeri ataupun di Indonesia, pasti akan mengurus perkawinan. Surat perkawinannya, kemudian nantinya akte kelahiran anak-anaknya. Ya. Nah, selama ini dari pengalaman Perca, bagaimana Bu pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat perkawinan campur? Ya, kalau di keluarga perkawinan campuran pada saat mereka mau melakukan perkawinan itu kan benar-benar harus siap-siap ya, Mas ya. Artinya si perempuan dalam hal ini atau laki-lakinya yang WNI, dia harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang memang menjadi persyaratan untuk melakukan pernikahan. Lebih banyak daripada WNI dan WNI tentunya itu ya. Betul, betul. Sementara kalau yang WNA-nya, dia juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negaranya apabila dia mau melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia gitu. Yang paling penting dan agak membedakan itu adalah seperti non impediment letter, Mas. Jadi artinya surat keterangan yang menyatakan bahwasanya memang dia eligible untuk menikah, gitu. Semacam ini bukan Bu? Kalau yang WNI itu semacam surat keterangan belum menikah. Iya, seperti itu. Nah, itu kan dia harus mengajukannya di negara asal. Kemudian nanti biasanya dia juga negara asal biasanya ada koordinasi dengan negara embassy, tempat dia tempat negara dia, gitu kan ya. Nah, surat tersebut harus dipersiapkan oleh si WNA-nya. Kalau yang perempuannya ya biasa itu N1, N2, N3 segala macam sampai N4 gitu ya. Kemudian si orang asingnya ya dia harus bawa paspornya tentu. Kemudian apabila dia tinggal di sini, kitas atau kitabnya. Kemudian juga surat keterangan bahwasanya dia eligible untuk menikah itu tadi, dan masing-masing negara ini beda-beda nih Mas sistemnya gitu kan ya. Kemudian tentu segala macam lah, paspor apa segala macam ya, kemudian dia melakukan pernikahan di Indonesia. Nah, di negara kita ibaratnya sebenarnya perkawinan campuran pokoknya boleh dilakukan di negara kita, di Indonesia, asalkan si para pasangan ini mengikuti ketentuan yang berlaku di mana hukum perkawinan tersebut itu dilaksanakan gitu loh. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dong. Betul, gitu. Harus disahkan agama dulu. Nah, ini kan isu kita tersendiri. Isu tersendiri. Kenapa? Karena memang di Undang-Undang Perkawinan itu kan tidak kita selalu bilang bahwasanya perkawinan itu sah apabila para pihak menundukkan diri pada satu ajaran agama yang ada berlaku di Indonesia, seperti itu. Artinya kasarnya nih, kita kan nggak mengakui pernikahan beda agama, seperti itu. Tapi kan ya itu kan kembali lagi kepada perorangan gitu kan. Kalau misalnya kasus saya, kebenaran kita melakukan perkawinan dan saya bilang yuk kalau mau menikah sama aku ya kamu mesti masuk Islam gitu kan ya. Agamanya disamain dulu. Jadi si suami saya waktu itu ya akhirnya jadi mualaf gitu, Mas Edi pergi ke Masjid Agung, kemudian melakukan pengislaman tentu dengan sebelumnya ada segala macamnya gitu, persiapan seperti itu. Dan memang
kemudian dicatatkan di KUA. kalau karena kita agama Islam maka dicatatkan di KUA. Kita mendapatkan buku nikah gitu sebagaimana layaknya orang Indonesia menikah dengan orang Indonesia. Namun demikian, yang namanya buku nikah itu kan mungkin tidak semua negara mengetahui atau memahami. Mereka taunya civil registration. Iya, seperti itu. Jadi beberapa negara banyak negara itu memang melihatnya surat atau akte perkawinan dari Civil Registry Office yang menerangkan bahwa memang menikah gitu loh Mas. Nah itu bagaimana itu Bu? Ya akhirnya yang memang dilakukan adalah apabila menikah secara Muslim ya dia kemudian melakukan pelaporan nikah ke catatan sipil. Dapat akte nikah lagi. Dapat akte nikah gitu, tapi akte pelaporan aja seperti itu. Nah, biasanya sudah kita mendapatkan akte buku nikah, kemudian akte dari Civil Registry Office atau kantor catatan sipil, barulah kemudian si pasangan asing kita mendaftarkannya juga ke negara dia gitu. Biasanya pasti dia langsung balik lagi ke embassy tempat dia negaranya tersebut gitu loh. Nah, biasanya seperti itu nanti minta di translate gitu dengan terjemah tersumpah, kemudian si embassy memprosesnya gitu kan ya. Tapi ada juga negara-negara yang lebih complicated dalam pendaftaran perkawinan gitu. Artinya Mas pernah dengar nggak harus dilegislasi dulu ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, ke Kementerian Kumham. Pernah dengar nggak tuh Mas? Belum pernah. Saya pikir cukup dari civil registration kemudian sudah bisa diakui oleh negara asalnya. Jadi gitu memang. Ini kembali ke aturan sistem negaranya mereka daripada negara masing-masing. Misalnya kita ambil contoh ke Belanda gitu Mas. Itu minta bahwasanya itu buku nikah, segala buku nikah dengan akte itu ditranslate dengan penterjemah tersumpah legislasi ke Kementerian Hukum, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. 3 kementerian. Benar. Habis itu baru semua dokumen dengan segala macam kelengkapannya itu baru dibawa ke Belanda. Kalau diberi kedutaannya dulu, kan? Baru kemudian dia daftarkan ke kasarnya kecamatan dia tempat tinggal deh, gitu seperti itu. Kalau legalisasi seperti itu pakai biaya nggak Bu? Selama ini yang di Kementerian Luar Negeri pakai ada PNBP-nya. Ada. Kalau Kementerian Luar Negeri setahu saya memang ada PNBP-nya. Saya yakin di Kementerian Agama juga ada. Kita juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau nggak salah saya ke Direktorat Perdata ya, itu juga ada PNBP-nya gitu. Jadi memang kembali lagi ke sistem dan perspektif dari hukum negara terkait. Kayak misalnya Amerika, cuman kita bawa buku nikah aja, dia udah oke. Australia juga sama gitu loh. Jadi dia mengakui ya buku nikah. Dia sudah mengakui buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Jadi nggak perlu pelaporan lagi gitu. Tapi banyak negara ya tidak tahu ini dokumen dari mana gitu kan, seperti itu. Ini memang menjadi semacam kita nggak bisa memaksakan juga. Di satu sisi Indonesia memang dari sisi historis kita kan memang dinikahkan oleh pejabat pencatat perkawinan itu di KUA sama di catatan sipil gitu. Jadi kadang-kadang nih Mas ya, yang orang Islam punya buku KUA sama punya akte pelaporan nikah gitu kan. Kalau yang agama non muslim gitu kan ya mereka langsung akte perkawinan aja seperti itu. Jadi memang kembali lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwasannya para pelaku perkawinan campuran itu sebelum melakukan pernikahan nih Mas ya, dia memang harus katakanlah mengetahui step-stepnya gitu kan ya, mengetahui syarat-syaratnya juga gitu kan ya. Artinya dia juga secara mental juga harus menerima bahwasanya ini ada dua sistem di dalam satu entity keluarga yang memang
harus dapat dipahami. berlaku dan harus dipahami gitu. Ini yang jadi jangan cuma pikir yang kawinnya saja, cinta-cintanya aja, cinta-cintanya cuma sewa gedungnya, WO-nya ya Bu ya. Betul, Tapi betul. ada administrasi yang juga harus dipahami sehingga tidak jangan sampai depresi mungkin. Jadi memang persiapan persiapan dari mentality, persiapan dari knowledge Wawasan itu betul. penting. Di samping persiapan lain ya, namanya juga mau menikah dengan orang asing, artinya ada perbedaan-perbedaan yang cukup banyak itu yang harus dijembatani gitu lah, dan harus dikerjakan gitu dua-duanya gitu. Itu loh Mas yang memang harus betul-betul menjadi kesadaran gitu. Apabila teman-teman nih mungkin yang nonton podcast gitu kan, aduh aku pacarku dengan orang asing. Nah itu berguna sekali ya. Ini informasi dari Bu Ani nih buat lu yang kawin nih, yang lagi pacaran sama yang berbeda kewarganegaraan. Ini pelajaran penting sehingga tidak mengalami kesulitan ketika nanti berumah tangga. Jadi yang manis-manisnya bisa dinikmati, tidak hanya ngurusi dokumen-dokumennya saja ya Bu ya. Kalau udah paham dari awal kan bisa diatasi semua ini. At least kita secara mentality, secara knowledge kita juga harus siap. Itu pokoknya udah paling kunci deh. Artinya apa? Memang kita harus kerja ini 2 kali 3 kali gitu loh. Kerjanya emang double, triple, quadruple sometimes. Betul, dibanding yang sama. Kalau yang sama mah gampang mereka. Nah, seperti itu. Kalau ini baru bicara perkawinan Bu. Kita menginjak setelah perkawinan orang bisa punya keturunan, anak-anaknya. Nah, anak-anaknya kalau di podcast yang lalu kita bicara soal dui kewarganegaraannya. Kalau sekarang saya ingin bertanya posisi anak-anak ini dalam sistem hukum administrasi kependudukan kita Bu. Nah itu bagaimana posisinya di kartu keluarga itu Bu? Apakah dia jadi satu, ayah, ibu, anak, atau dia ikut salah satu atau bagaimana? Iya, semenjak Undang-Undang 12 2006 berlaku, anak-anak yang lahir dari kawin campur itu ditulisnya WNI. Ya, ini untuk yang lahir di Indonesia. Untuk yang lahir di Indonesia, dia ditulis WNI. Langsung WNI. Jadi memang akte kelahiran kita kan menyebutkan WNI dan WNA saja. Iya, dengan spesifik WNI dan WNA. Walaupun dalam keterangannya itu ayahnya mungkin orang mana, ibunya orang Indonesia atau sebaliknya seperti itu. Nah, anak kemudian kan biasanya nih kalau dari pernikahan gitu kan ya, si keluarga kemudian punya kartu keluarga sendiri karena dia sudah menikah gitu ya. Tapi banyak juga yang lanjut dengan kartu keluarga orang tuanya. Lah, repot itu. Nah, banyak tuh Mas yang kayak gitu. Kenapa? Nggak apa-apa deh, aku pakai ini deh. Ribet gitu, nggak usah bikin kartu keluarga yang lain gitu. Jadi istri atau suami masih melekat ke kakak orang tua. Kakak orang tua gitu. Nah, pasangannya? Karena toh misalnya pasangannya sendiri baru memiliki misalnya tinggal di sini Mas, apalagi yang tinggal di luar negeri kan Mas, gitu loh. Dia tinggal di sini nih, dan dia posisinya masih kitas, gitu. Dia kan nggak punya kartu keluarga itu, dan dia juga nggak bisa masuk ke dalam kartu keluarga dari orang tua tadi itu, gitu loh. Tapi misalnya si perempuannya atau orang Indonesianya, laki-laki Indonesianya kemudian keluar dan membuat kartu keluarga baru, which is itu kan adalah memang dianjurkan karena membentuk keluarga baru gitu kan ya. Ya, satu kesatuan sebetulnya kan. Betul. Nah, itu nama dia akan tercantum karena kan si orang asing itu memang adalah suami daripada atau istri dari orang Indonesia ini, dan dalam perkawinan tersebut lahir anak gitu. Nah, si anak ini kan juga dia kan harus punya dibikinkan akte kelahiran nih. Kalau misalnya dia lahir di Indonesia, ya pertama ada surat keterangan lahir dari dari rumah sakit, kemudian diajukan ke kantor catatan sipil gitu ya. Kalau nggak salah ada masa itunya kan Mas, masa deadline-nya kan, pokoknya nggak boleh lebih dari 14 hari ya dari kelahiran, pokoknya kan harus untuk WNA. Ya, harus dicatatkan di catatan sipil gitu ya.
kemudian nanti memang si anak itu akan tulis sebagai WNI. Namun demikian, si anak itu kan tentu juga oleh orang tua asingnya didaftarkan juga. Ya, di negara asal daripada keluarga perkawinan campuran itu, maka biasanya langsung diajukan ke embassy dan itu kembali lagi kita berhadapan dengan sisi hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, negara pasangan. Iya. Tapi dari sana kan nggak keluar akte kelahiran juga kan Bu, kalau di sini udah terbit. Enggak. Karena kan akte kelahiran bersifat universal. Betul. Jadi memang akte kelahiran kita seperti itu dan kemudian sudah didaftarkan dan si embassy nanti akan memprosesnya sesuai dengan alur daripada ketentuan hukum yang berlaku di negara dia. Misalnya nih Mas, kayak kalau nggak salah saya Perancis, itu dia punya kartu keluarga. Gitu. Kayak Jepang punya kartu keluarga. Kita belajar dari Jepang soal kartu keluarga sebenarnya kan. Kartu keluarga gitu kan ya. Nah, di situ nanti dimasukkan ke embassy dan kemudian nanti mereka punya sistem sedemikian rupa yang connecting gitu loh Mas. Jadi langsung mendaftarkan gitu. Dan juga sekarang kan di Indonesia kan juga udah digalakkan ini. Embassy kita semua melakukan pencatatan ya. Melakukan juga tugas pencatatan sipil gitu loh dari masyarakat Indonesia yang memang bermukim di luar negeri. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang kalau dari sisi pelaku kawin campur, karena memang anak tersebut juga mendapatkan keluarga negara ini buat negara yang memang mengakui juga dui keluarga negara ya Mas ya. Dia mengakui bahwasanya anak tersebut lahir dari pasangan ini, kemudian dicatatkan dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi Indonesianya kita juga wajib untuk melaporkan anak kita tersebut yang memiliki status dui keluarga negaraan ke imigrasi. Jadi selain akte lahir juga harus lapor imigrasi. Ya, itu harus ada. Kenapa? Untuk mendapatkan affidavit. Gitu. Karena kan misalnya lapor ke kedutaan asing. Nanti dari kedutaan asing dicatatkan di sistem mereka, kependudukan mereka. Kemudian juga mendapatkan paspor, ya toh? Karena kan posisinya anak ada di luar negeri nih, artinya di Indonesia misalnya. Nah, kemudian kita pergi ke imigrasi untuk kemudian menyatakan membuat keterangan bahwasanya anak kita tersebut namanya ini, orang tuanya si ini adalah memiliki dual nationality terbatas seperti itu. Jadi nanti dari imigrasi juga keluar tuh kayak kartu seperti KTP kecil ya, seperti kartu kredit lah gitu ya, seperti kayak KTP kita, judulnya affidavit. Gitu. Nah, itu adalah satu dokumen yang dibawa apabila si anak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memakai paspor asing. Asing ya. Iya, gitu loh. Kalau terus ibunya bilang, aku juga bikin deh paspor Indonesianya, ya nggak apa-apa juga, gitu, boleh. Karena masih berkeluarga ganda. Betul. Artinya si affidavit ini adalah memang penanda gitu, dan dari imigrasi nanti akan keluar semacam sertifikat bahwasanya si anak memiliki keluarga ganda dan ada affidavitnya. Seperti itu, dokumen lengkap. Makanya tuh di kawin campur itu yang paling penting adalah dari awal kita melangkah gitu ya untuk membina rumah tangga dengan orang asing. Pokoknya kita punya dokumen jangan sampai enggak lengkap. Iya. Itu udah paling itu pokoknya hukum wajib hukumnya. Iya. Karena kalau kita ada yang misalnya nih Mas ya, ada juga kan teman-teman yang melakukan perkawinan campuran di luar negeri. Nah, itu gimana? Gitu kan? Ya dia setelah dia pasti membawa surat juga karena diminta oleh otoritas di luar negeri yang mau menikahkan itu. Bener nggak kamu single? Iya. Kan itu juga harus dibawa gitu kan ya. Nah, biasanya calon pengantin akan minta surat keterangan dari Dukcapil gitu ya yang menyatakan bahwasanya benar bahwasanya saya adalah single gitu. Nah, ini kemudian ditranslate segala macam, udah gitu dibawa ke negara tempat mencatatkan perkawinan. Apabila menikah di luar negeri terus gimana? Ya, sudah menikah di luar negeri, menurut ketentuan dari Adminduk, kamu harus melaporkan. Waktu pulang lapor. Iya. Enggak Mas, harus lapor ke KBRI dulu. Oh, sebelum pulang, sudah lapor dulu. Gitu loh. Karena apa? Begitu sampai di Indonesia,
nanti capilnya nanya laporannya mana. Iya. Kan berabe tuh kalau udah begitu. Jadi Sebenarnya- capil mencatat berdasarkan laporan dari KBRI. Iya. Oh. Karena apa namanya itu adalah ketentuan yang memang dilaksanakan, walaupun kami juga kadang-kadang rada-rada puyeng juga ya. Misalnya iya kalau apa namanya kotanya deket sama KBRI atau konsulat kita. Kalau misalnya ini jauh gimana? Iya. Kan ongkos lagi segala macam gitu, kira-kira gimana ya gitu loh. Iya. Seperti itu. Tapi apa namanya saya nggak tahu apakah di sistem pencatatan itu boleh onlinean tuh mas. Itu saya masih belum ngerti tuh prakteknya. Iya. Sejauh yang kita tahu sih memang harus mendaftar langsung ke KBRI. KBRI atau konsulat. Dan ketika pulang mendaftar ke Dukcapilnya. Iya. Nah, kalau yang Laporan pernikahan luar negeri judulnya. Nah, kalau yang bagaimana dengan yang kan sering nih Bu, beda agama, beda kewarganegaraan, sering juga kawin ke luar negeri. Itu bagaimana itu Bu sekarang ini? Apakah mereka juga perlu apa semacam pelaporan dulu ke Kementerian Agama, khususnya untuk yang Islam mungkin ya? Iya, jadi memang ada ketentuan yang baru. Jadi teman-teman mau siapa yang mau menikah dan sebagainya itu harus betul-betul lihat dulu gitu ya. Walaupun memang sebetulnya yang sering acap kali dilaksanakan oleh teman-teman adalah mereka mendapatkan surat keterangan atau kemudian melakukan pelaporan itu ke Dukcapil. Oh iya. Gitu loh. Tetapi saya mendengar selentingan bahwasanya Kementerian Agama juga ingin supaya otoritas itu ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama gitu loh. Ini yang kayaknya jadi agak bertabrakan gitu. Padahal di luar negeri itu mereka tidak mensyaratkan pengesahan dari agama kan? Enggak. Langsung catatan sipil. sipil aja gitu. Ini loh makanya yang mungkin ya karena memang ini sejarah kita ya sebagai bangsa, bahwasanya kita memang meletakkan agama sebagai satu apa namanya instansi yang melakukan pencatatan perkawinan. Ini yang kayak agak sedikit tumpang tindih gitu loh mas otoritasnya gitu. Akhirnya kalau yang non muslim sih nggak masalah dia ya. masalah. Karena capil dan capil. Aja Iya. gitu kan. Kalau yang muslim ada dua. Iya. Mau catatan ke KUA atau KUA, gimana? Tapi iya. yang sejauh yang saya tahu ya, ya sebenarnya ada upaya untuk mencegah gitu ya. Jangan dong kawin beda agama seperti itu. Nanti pas mau nyatetin mana Repot. mualafnya, Iya. mana surat mualafnya seperti itu gitu. Itu kan jadi apa namanya keribetan Iya. tersendiri gitu loh. Sementara yang namanya akte perkawinan yang dikeluarkan oleh negara manapun itu diakui dan sifatnya universal. Betul. Pokoknya akte perkawinan, akte kelahiran, masalah perceraian segala macam juga kematian semuanya itu memang universal dan harusnya diterima oleh otoritas kita di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan itu perkawinan, kemudian anak-anaknya tadi akte kelahiran sudah Bu ya, bahwa mereka lahir langsung ditulis WNI walaupun nanti harus mendaftarkan di imigrasi. Ya. Nah, ketika mereka nanti karena status DK itu nggak otomatis mas, iya, gitu harus loh. daftar ya. Harus daftar gitu. Iya. Artinya apa namanya capil memang anak ini WNI gitu kan ya. Di on the other hand di instansi yang lain harus daftar dulu gitu. Iya, Jadi iya. harus aktif Iya. gitu. Padahal zaman sekarang kalau sistemnya online dan sudah bisa interoperability itu enak itu sebetulnya ya. Begitu langsung kecatat gitu loh harusnya. Mimpi kita. Betul. Nah, kalau ketika anak-anak ini kemudian berusia 18 tahun, kemudian ada masa memilihnya itu sekitar 2 tahunan lebih itu. Iya. Itu siapa yang adakah instansi yang kemudian mengingatkan gitu Bu, bahwa batasnya udah selesai itu antara capil atau imigrasi atau nggak ada yang mengingatkan? Kan kadang-kadang Sejauh ini sih soal mengingat ini mengingat sih nggak ada yang nggak ngingetin. gitu. Tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya dan Manual banget sih ya. makanya jadi kami ini dipercaya Mas Edi, kita selalu kalau setiap acara atau
kita ketemu sama anggota, kita ngadain sosialisasi, itu adalah salah satu poin yang kita ingatkan buat teman-teman yang anaknya memiliki status dui kewarganegaraan terbatas. Ingat, jangan sampai lupa. Iya. Gitu. Pada saat anak usia 18 udah harus ngobrol, gitu kan, udah harus didiskusikan sama anaknya. Ini kita mau milih bagaimana gitu kan? Apa mau milih Indonesia atau mau milih warga negara asing gitu? Iya. Nah, apa namanya? Ya yang harus aktif sih orang tuanya ya, seperti itu. Nggak itu mas, nggak diingetin. Nggak ada yang ngingetin ya. Nah, saya jadi kepikiran Bu, ketika mereka nanti memilih. Tapi sebelum memilih itu kan mereka dapat KTP Bu. Nah itu bagaimana itu? Kan KTP-nya pasti WNI karena lahirnya WNI masih. Kemudian KTP WNI, kemudian harus memilih. Ya. Ketika dia memilih WNA nanti pasti berubah KTP-nya juga. Itu ribet nggak sih Bu? Sangat ribet. Kenapa? Karena kayaknya ada ketidaksinkronan antara Undang-Undang Admindu berhadapan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Artinya anak begitu usia 17 tahun, kita kan sebagai orang tua, ya udah ayo bikin KTP. Betul. Dan Undang-Undang Admindu kita, KTP itu berlaku Seumur hidup. seumur hidup. Iya. Ini. Sementara Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang dari kawin campur itu memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 21 tahun. Iya. Ini sebenarnya harus dicari ini Iya. solusinya. Apa namanya, mau diapain nih seperti ini? Karena undang-undang yang satu ngomongnya begitu, undang-undang yang kedua ngomongnya begitu. Kalau kami dari keluarga perkawinan campuran, biasanya memang kita merefernya ke undang-undang kewarganegaraan, karena ya kita harus ikut taat hukum dong, Mas Edi. Ya udah pada usianya sekian anak-anak itu harus memilih. Apabila memang dia memilih jadi orang Indonesia, gitu no ya. problem, jalan. Ya, jadi dia pakai sake, kemudian dia apply. Wah, itu juga lumayan tuh apa namanya? Lumayan itu dokumen yang dibutuhkannya. Karena harus ada surat seperti surat keterangan dari embassy. Bahwasanya memang benar kita tahu gitu loh, masalah balikin paspor dan sebagainya itu jungle, jungle, tapi memang harus dilaksanakan gitu kan ya. Nah, dibuat anak-anak yang memang melakukan apa namanya, dia memilih menjadi asing, ini harus kita secara aktif juga mendaftarkan lagi kepada AHU bahwasanya anak ini sudah menjadi asing. Nah ini apa namanya, kayaknya juga baru-baru nih Mas. Jadi memang ini realita baru karena makin banyak anak-anak yang menjadi dewasa kemudian sudah sampai batas umurnya, gitu ya. Dia apa namanya harus melakukan pelaporan itu. Nanti pelaporan itulah kemudian yang kita bawa lagi ke Dukcapil. Itu loh, bahwasanya si anak sudah melepaskan WNI-nya untuk kemudian jadi warga negara asing, dan oleh karenanya catatan Dukcapil dia harus dirubah. Gitu. KTP-nya berubah. Di kartu dia, keluarga berubah. Betul. Kalau si anak posisinya ada di Indonesia gampang. Pokoknya tinggal celok apa namanya, daftar, pergi ke AHU, kasih ini, walaupun tetap pakai proses ya, gitu loh. Apa namanya, dikembalikan, kemudian apa namanya, dia menyatakan bahwasanya aku udah nggak jadi WNI lagi, aku sudah jadi WNA. Nah biasanya kalau memang anak ada di Indonesia, si anak eligible untuk langsung mendapatkan kitab. Jadi dia nggak ke kitas lagi, karena apa namanya, undang-undangnya berbunyi seperti itu. Andai kata dia sudah memiliki kitab, kan udah berlaku 5 tahun tuh, gitu kan. Sponsor ibunya, gitu kan ya, penyatuan keluarga 317. Nah itu dia kemudian apa namanya bisa mengajukan itu ke Capil gitu, untuk kemudian mencabut status kewarganegaraan dia itu gitu. Ini sempat kita bahas ya waktu itu gitu ya. Cuman memang
when it comes to detail gitu ya, nampaknya masih gagap mungkin. Iya, masih gagap. Baru beberapa aja sih yang kemudian melakukan hal itu, gitu. Langsung cabut proses KAU dan sebagainya. Tapi yang bermasalah ya anak-anak yang kebenaran memang posisinya ada di luar negeri. Ya. Seperti itu. Sebelum itu Bu, tapi sorry Mas, kan usia 21 tahun itu kalau tidak meneguhkan kewarganegaraan Indonesianya, maka dia otomatis asing gitu loh. Kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, penandanya apa? Gak ada kan? Gak ada. Nah. Sementara dia KTP masih pegang. Nah, itu. Kalau lupa kan? Iya. Nah, itu tadi yang lahir di Indonesia Bu ya. Bagaimana dia yang lahir di luar negeri? Kan lebih kompleks lagi dia. Artinya dia memang tinggal di luar negeri? Iya, tinggal di luar negeri, lahir di luar negeri juga. Apalagi negara yang tempat dia lahir itu iusoli lagi. Itu apa nggak berlipat-lipat itu persoalannya? Itu pusing banget. Udah pasti kayaknya tuh anak jadinya asing aja gitu kan. Iya, karena kayak Amerika kan dia nggak peduli siapapun itu, dia. Iya. Kalau memang memenuhi syarat dia kasih kewarganegaraan. Iya. Memang ada kan negara-negara di dunia ini macam Amerika, macam UK, macam Kanada yang memang prinsipnya adalah iusoli. Pokoknya siapapun yang lahir di negara aku, New Zealand juga kalau nggak salah, Australia juga kalau nggak salah, itu langsung dikasih kewarganegaraan negara tersebut. Even bahkan orang tuanya bukan warga negara dia. Iya. Artinya ada juga anak-anak Indonesia yang ibu bapaknya orang Indonesia, tapi kok ya kebenaran ya takdir ya Mas, itu namanya kan takdir ya. Lahir di negara tersebut iusoli, akhirnya dia sebetulnya ya yang mendapatkan kewarganegaraan dari negara tersebut, walaupun tanpa kehendaknya sebenarnya sih. Kasarnya dia nggak menghendaki. Undang-undangnya yang membuat begitu. Dia nggak ngangkat sumpah. Iya. Dia pas lahir bayi dapat gitu. Nah itu. Nah ini memang padahal aturan di kita begitu orang itu nanti pegang paspor asing dia hilang warga Indonesianya. Itulah, ini kan harus disikapi dengan bijaksana ya. Harus disikapi dengan dengan kronologis. Kenapa anak tersebut mendapatkan? Ya karena memang lahir. Kan bukan salah dia. Dia lahir. Bukan apply kok. Nggak apply kok. Dia nggak angkat sumpah gitu loh. Nah yang seperti ini nih yang kita juga menghimbau gitu ya, baik dari imigrasi, dari Dirjen AU, juga melihat bagaimana dengan permasalahan anak-anak iusoli gitu. Itu yang Indonesia sama Indonesia aja seperti itu. Apalagi juga anak-anak yang memang dari kawin campur dan negara asing orang tuanya adalah negara iusoli. Kan juga sama gitu loh. Ada sih negara-negara kayak kalau nggak salah Australia itu mereka bisa renounce. Bisa renounce kewarganegaraan Australinya. Tapi again gitu ya, prosesnya panjang kali lebar. Kemudian kan dia nggak mungkin ujuk-ujuk datang, aku mau renounce gitu ya, pasti ke embassy. Embassy emang ngurusin? Kan enggak juga. Embassy paling nggak hanya memberikan keterangan, misalnya pergi ke kedutaan Australia, oke keterangan gini-gini. Kan dia juga harus bawa itu ke negara asalnya gitu loh Mas. Kemudian memprosesnya. Iya kalau ngerti sistem hukum beracara dan sebagainya, atau hukum katakan hukum kewarganegaraan atau keimigrasian negara bersangkutan. Kalau nggak ngerti gimana? Harus hire lawyer. Duit lagi. Siapa yang biayain? Belum ada semacam uang pelepasan kewarganegaraan itu kan Bu? Ada pasti. Maka pasti ada PNBP-nya. Maka pasti ada PNBP-nya gitu loh. Jadi memang ini apa namanya? Emang udah waktunya sih gitu ya, kita apabila mencermati undang-undang kewarganegaraan yang berlaku dengan prinsip hukum atau politik hukum yang memang kita laksanakan sekarang ini, emang udah saatnya pemerintah betul-betul memperhatikan hal ini supaya bisa memberikan rasa keadilan Mas. Gitu loh. Jangan ujuk-ujuk anaknya juga nggak tahu, dia juga nggak minta dilahirin katakanlah di Amerika atau di Kanada, terus tiba-tiba begitu dicek, iseng-iseng nih misalnya, kamu punya paspor Amerika nggak? Atau punya paspor Kanada? Anaknya bilang punya. Iya om punya. Kena.
kan kena. Iya. Gitu loh. Sementara anak ini hidup berkembang sampai dewasa, dia memang nggak pernah tinggal di negara itu. Nah itu gimana? Iya. Gitu loh. Hanya Ini lahir. hanya numpang lahir. Bisa jadi orang tuanya sedang menempuh pendidikan. Betul. Banyak Kemudian Mas yang iya. kerja juga. Iya, betul. Ada gitu loh. Maksudnya saya harapannya sih supaya janganlah urusan ini. Kan kewarganegaraan itu urusan penting ya, Mas, ya. Penting ya. Dibikin abu-abu. Iya. Gitu. Karena kalau dibikin abu-abu maka bisa-bisa kasarnya dia bisa jadi korban bully dong gitu loh. Iya, padahal Seperti kalau itu. petugas pasti tahu lah itu ya. Begitu kelahiran Kanada, pasti ada paspornya, pasti dapat kewarganegaraan. Iya, jadi kan yang kayak gitu kan maksudnya harus dilihat Iya. gitu loh. Dan memang masalahnya kan konsekuensi yang dihadapi oleh orang-orang semacam ini adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Itu adil apa enggak? Gitu. Padahal dia nggak mau dan dia akan sangat kesulitan hidup dengan kewarganegaraan asingnya itu di Indonesia. Betul. Dan mungkin orang tuanya nggak pernah kembali lagi ke situ. Iya. Memang Mas, ada juga sih misalnya parents ya, maksudnya yang orang tua yang memang berkelebihan uang ya. Udah kita lahirnya di mana? Kan suka Ya, ada tuh betul. yang yaudah kita milih deh Ya. gitu loh. Ya ada sih yang jahil-jahil Ya. seperti itu. Tapi gitu loh. siap nggak menyelesaikan soal-soal administrasinya ke depan ya kan? Betul. Dan menurut kami di Perca pemerintah harus betul-betul memperhatikan hal ini Iya. gitu loh supaya Karena ini masih ada kayak apa ya, celah-celah yang harusnya kita tutupi biar clear semuanya. iya, sepanjang misalnya gini. Misalnya nih Mas, dia nggak bisa melepaskan kewarganegaraan asing. Nggak semudah itulah Iya. gitu kan ya. Emang terus dari gitu kalau mau ngelepasin negara mau bayar kan? Enggak juga gitu kan ya. Artinya kan si negara ini juga harus melihat bahwasanya ini anak memang tumbuh kembang hidupnya memang di Indonesia. Hanya numpang hanya lahir. numpang lahir. Ya jangan diperlakukan sebagaimana kamu punya 2 paspor ya, kamu melanggar hukum. Ya nggak bisa begitu dong gitu loh. Misalnya gini, kalaupun misalnya ada juga kasus-kasus di mana misalnya mau pergi ke negara tersebut itu juga diminta kan. Maksudnya kadang-kadang suka kayak Amerika kan ngasih paspor. Ya, walaupun dia minta visa, kan ada kasus banyak ini. Banyak. Dia walaupun sudah punya kewarganegaraan Indonesia sekalipun, ketika dia berurusan dengan kedutaan Amerika, Ya. dia mintanya visa, dikasihnya paspor. Iya. Kan bingung juga dianya. Sementara memang ketentuan si negara itu adalah Seperti demikian itu. adanya Iya. gitu loh. Makanya kita kan nggak bisa, ya udah deh pura-pura nggak tahu. Maksudnya saya attitude pura-pura nggak tahu tuh udah jangan dipanjang-panjangin deh gitu loh. Semuanya harus ada kepastian hukumnya lah. Harus ada kepastian hukumnya karena supaya si warga negara juga merasa mendapatkan perlindungan. Iya. Kalau tiba-tiba terus dia kayak gitu terus dibully kan susah. Iya. Misalnya nih Mas, anak-anak yang memang lahir dari orang tua dari negara Yusuf, dia memilih Indonesia, dia meneguhkan kewarganegaraan Indonesia, tapi dia nggak bisa melepaskan Iya. kewarganegaraan asing. Itu gimana? Mau diapain? Prosesnya panjang melepaskan itu kan. Iya, kan harusnya pemerintah juga bikin ketentuan. Oh, kalau memang dia katakanlah hanya untuk berkunjung 2 minggu kayak sebulan kayak ke negara tersebut, memang seperti itu, ya harusnya disikapi dengan proporsional Iya, gitu loh. Harus dibeda-bedakan lah kasusnya. Betul, Antara jangan orang- dihantam Iya, promo betul. gitu loh. Kalau hantam promo ya susah juga. Akhirnya anak-anak ini merasa tidak mendapatkan perlindungan. Ya, seperti kasus tadi yang anaknya cuma lahir karena orang tuanya kebetulan sedang kuliah di situ atau sedang bekerja Bertugas hanya di sementara situ. bertugas, lahir di situ, pulang ke Indonesia, kemudian dia punya kewarganegaraan di negara tersebut dan akhirnya dia malah kesulitan di sini. Betul. Kan tidak adil sebetulnya bagi dia. Dia warga negara Indonesia kok. Hanya kebetulan nggak bisa dipilih kan lahir di situ gitu. Iya. Again itu memang kan birthright ya. Artinya si anak tidak memilih, itu adalah birthright dia. Pemerintah harusnya juga punya kamar tersendiri, ada tindakan ada kebijakan tersendiri terhadap anak-anak yang berkasus seperti ini. Jangan kemudian dihantam promo, ya udah berarti kamu terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia kamu.
hal tersebut bukan hal gampang, bukan hal enteng gitu loh Mas, Iya. gitu. Itu kan ibaratnya langit runtuh tuh Mas kalau kejadian seperti itu gitu. Anak-anak itu bakalan nangis. Iya. Dia Hidup itu kan hidupnya pasti masa nggak adil itu. gitu Karena dia loh. kesulitan gara-gara dia pernah lahir di sebuah negara yang Iya. memberikan dia keluarga negara. Benar, dan Padahal bisa kemudian- jadi dia nggak pernah kesana lagi. Itu kan persoalan juga. banyak juga yang seperti Iya, itu pasti banyak. gitu. Jadi makanya hal seperti ini benar-benar harus ya himbauan lah ya buat pemerintah ya gitu untuk benar-benar mensikapinya dengan proporsional, dengan adil, dengan bijaksana sehingga kita juga mengelola kebijakan keluarga negaraan ini juga dengan tepat. Iya. Nah, kalau orang-orang perkawinan campur ini, Bu, kartu keluarganya itu sekarang ini udah seragam belum, Bu, seluruh Indonesia? Mereka jadi satu atau terpisah? Karena ini kan sebetulnya agak bertentangan juga dengan asas kesatuan keluarga. Ya, kayaknya Mas Edi sampai sekarang masih ada pasangan-pasangan asing gitu ya yang memang memiliki kitab dengan 317 artinya penyatuan keluarga itu memiliki kartu keluarga yang terpisah. Terpisah. Gitu. Alasannya apa, Bu, dipisah? Saya kurang jelas juga ya dari sisi prinsipnya gitu karena gini. Buat petugas Dukcapil yang memahami bahwasanya itu adalah azas penyatuan keluarga dan mereka adalah memang satu keluarga, ada buku nikahnya, kan Iya. dibuktikan, ada bukti dokumen-dokumen pendukung. Ya, mereka akan menyarankan kamu bikin satu kakak. Dan di kartu keluarga sendiri kan ada kolom kewarganegaraan. Betul. Artinya dalam satu keluarga bisa beda-beda memang kan Betul. gitu. Betul. Kenapa ada yang masih bisa ya? Mungkin masih belum rata ya. Belum rata ya. Belum Tapi kalau rata. Jakarta, Pemahaman. Bali, Kalau Jakarta udah banyak yang paham sehingga mereka banyak menyarankan untuk Satu kakak. disatukan kakaknya gitu. Tapi buat daerah-daerah yang merasa wah nggak bisa dong, dia kan punya, Asing. iya dia tuh kan punyanya kita gitu loh. Dia harusnya ini dong dipisahkan dong. Itu juga di daerah-daerah masih banyak. Makanya memang kita tuh harus tetap terutama Dukcapil ya mensosialisasikan gitu loh bahwasanya prinsipnya apa dulu nih gitu kan. Kartu keluarga adalah kartu identitas untuk keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Masa dipisah? Iya. Kayak orang belum kawin aja jadinya kan. Apa bedanya si suami misalnya yang warga negara asing dengan dia waktu single, sama aja kakaknya sendirian. Benar. Nah, iya, kan? Itu mungkin di beberapa ya di Pulau Jawa saya rasa masih banyak tuh yang seperti itu. Tapi biasanya di kota-kota besar Dukcapilnya lebih petugas pelayanannya Sudah aware lah. lebih aware, lebih kemudian bisa mensikapi dengan benar gitu loh Mas. Apa ini ada hubungannya sama itu, Bu? Ketika pemilu kemarin atau bansos atau apapun itu, pemilu lah. Apa karena dia ada yang disatukan kakak ini kemudian dia tiba-tiba walaupun WNA masuk dalam pemilih? Iya, kita itu kan kemarin kan lumayan rame tuh, gitu kan. Wah, orang asing punya KTP, Iya. gitu kan. Padahal wajar kalau punya KTP. Padahal sebetulnya amanat untuk orang asing memiliki KTP adalah memang karena status dia sebagai penduduk. Karena dia penduduk, maka oleh Dukcapil di undang-undang kan malah dijelaskan dia memiliki KTP, gitu kan ya. Cuman masalahnya yang mungkin aspek pembelajarannya di kasus Pilpres ini adalah harusnya antara si KTP kita nih yang WNI sama KTP yang orang asing WNA. itu agak dibedain deh dalam artian yang beda banget Ya, gitu loh, Mas. warnanya. Supaya jangan saru gitu loh itu. Tapi sebetulnya kan kalau kita bicara by system ya, kalau by system dia terpisah kan Bu harusnya. WNA dan WNI sehingga dia tidak masuk dalam daftar pemilih misalnya gitu ya. Iya. Atau ini ada semi manualnya juga sehingga di KPU akhirnya bisa masuk sebagai daftar pemilih. Karena memang beberapa kasus pada saat itu Pilgub yang juga terjadi, sempat terjadi. iya masuk ke dalam daftar pemilih
gitu loh. Ini sebetulnya yang menjadi concernnya Pekca ya Mas ya. Apa dia Kalau- karena maaf Bu, apa dia karena satu kakak itu? Sehingga Enggak ada juga. daerah yang berpikir harus dibedain kakaknya. Enggak juga kan, sebenarnya orang itu kan kita lihat dari KTP-nya. Iya, Dia kan NIK-nya. nggak bawa kakak kan Iya. kemana-mana. Pasti dia bawa KTP gitu kan ya. Masalahnya memang antara KTP WNI dengan KTP yang asing itu bedanya tipis gitu. Inilah yang kemudian orang dengan kasat mata, wah, kok orang asing punya KTP? Seakan-akan dianggap bosnya, wah ini nambah-nambahin, Iya. nambah-nambahin pemilihnya nih gitu. Padahal KTP-nya WNA ya tulisan keluarga negaranya WNA. Betul, betul. Nah, ini yang sebetulnya yang kita pikir mungkin harus ada pembedaan yang cukup drastis antara si WNA dengan si WNI. Oke, dia memang dia memang WNA, dia misalnya punya keluarga di sini gitu kan ya. Tapi tetap yang namanya WNA, kalau kita melihat ke undang-undang pemilihan kan dia tidak punya hak pemilih gitu loh. Itu yang benar-benar harus dibedakan. Mudah-mudahan di Pilpres selanjutnya iya. udah lebih benar ya. Iya. Maksudnya bikin aja deh gitu. Maksudnya belangkonya beda gitu, warnanya bedain gitu loh, Mas Edi. Kami nih dari Pekca juga sebetulnya untuk urusan pencatatan kependudukan ini punya concern yang amat sangat tinggi terkait dengan perkawinan campuran. Kenapa? Karena data perkawinan campuran itu tidak dimiliki. Ini problem selanjutnya nih. Iya, tidak dimiliki oleh Capil maupun KUA. Jadi hanya tercatat perkawinan. Yes. Tidak dibedakan antara perkawinan WNI dan perkawinan campuran. Betul. Makanya Pekca gabung nih sama IKI dan teman-teman Pokja Identitas Hukum untuk bisa mendivine gitu loh, divine lah bahwasanya memang perkawinan campuran dengan perkawinan WNI dengan WNI itu beda. Syaratnya aja beda, orang ini warga negaranya juga beda, harus dibedakan supaya ada data yang bisa terangkum dari perkawinan ini gitu loh. Nah, di kami gitu ya Mas, di Pekca, karena kami udah pergi ke Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi. Jadi teman-teman baik Gloria maupun waktu itu Ike Farida sebagai pemohon untuk uji materi undang-undang, pasti majelis hakim nanya, sebetulnya keluarga perkawinan campuran itu ada berapa? Dan itu pertanyaan yang karena kalau ditanya ke organisasi, kamu kan organisasi, kamu divine dong. Pak, saya kan bukan negara, saya nyatetnya anggota saya aja Pak. Iya, 2000 lebih lah. Ada deh tuh 2000-an lebih anggota keluarga, bisa saya sampaikan datanya ke Bapak. Tapi kan saya ada organisasi, sisanya bagaimana gitu. Nah, sempat tuh Mas Edi, saya kejar ke AHU. Nggak ada katanya, karena AHU hanya punya data anak yang memiliki keluarga ganda. SK, 2 keluarga ganda. Kita pergi ke Dukcapil. Waduh, Dukcapil juga nggak nyatet Bu kalau kayak gitu. Pak, maksudnya nomor registrasinya dibedain nggak? Kasih apa kek Pak? Asing kek, A kek, apa-apa gitu loh, dikasih warna apa kek gitu loh. Pentingnya apa Bu untuk dibedakan ini? Iya, karena kadang-kadang kan ada juga pemikiran yang kita ini harus disamain semua gitu. Kalau menurut saya ya, yang namanya pencatatan unsur-unsur masyarakat itu kayaknya perlu deh. Karena tiap unsur masyarakat itu kan nggak bisa kita bikinkan satu kebijakan yang umum gitu, sama gitu loh. Seperti terhadap perkawinan campur ini. Buat perkawinan campuran. Kenapa? Karena udah pasti kita ini kasarnya makhluk yang berbeda, gitu loh. Makhluk yang berbeda, tapi sebetulnya kita juga memiliki hak sipil dan hak konstitusional, gitu kan ya. Tapi berapa orang sih, gitu. Ini kan sebetulnya kalau menurut pandangan kami harus dicatat. Kenapa? Karena untuk pembangunan. Betul.
strategi pembangunannya jadi beda-beda lebih bagus, kan? iya. Iya, sehingga mereka tahu berapa orang yang terdampak, berapa sih sebenarnya anak-anak yang lahir dari kawin campur, berapa keluarganya, berapa yang ada di luar negeri, gitu kan? Deplu juga punya data loh. Deplu juga datanya juga lumayan masif karena ternyata banyak sekali yang kawin campur yang mereka data gitu. Tapi data itu tersebar, terserak sedemikian rupa dan tidak disatukan gitu. Dan ini saya juga gimana ya, maksudnya bagaimana cara kita untuk mendivine hal ini? Karena misalnya, mohon maaf, masyarakat desa atau masyarakat suku. Ya, ada. Itu kan beda lagi. Iya, betul. Beda sekali kebutuhannya. Beda banget kebutuhan. Karena nama aja bisa berubah-ubah setiap masa. Itu. Kan kita harus lahir mulai gitu loh. Kalau di adat kan baru lahir belum tentu dikasih nama. Iya. Tunggu dulu berapa lama ada upacara baru dikasih nama. Baru dikasih nama. Itu beda dengan masyarakat umumnya juga. Iya. Seharusnya memang. Jadi kalau kami dari Perca kita melihat penting banget untuk nyatet itu karena memang berbeda gitu loh. Bukannya kita terus minta diperlakukan berbeda, tapi memang hukum yang berlaku kepada kami pun berbeda gitu loh. Betul. Jadi apapun aspek-aspek yang mau diputuskan, apakah itu dari Mahkamah Konstitusi, apakah itu dari instansi pemerintah yang memang terkait gitu loh, atau lembaga terkait, itu kan mereka harus juga punya data yang apa ya? yang kredibel deh gitu loh, sehingga apabila mereka mau memutus sesuatu atau membuat satu kebijakan baru nggak ragu-ragu gitu loh, Mas Edi. Iya. Gampang gitu loh. Gampang ya. Gitu. Ya tadi dari hal-hal yang sederhana saja seperti administrasi kependudukan, kartu keluarganya dan sebagainya, itu kan sesuatu yang sebetulnya sangat elementer ya bagi setiap penduduk yang ada di Indonesia. Itu saja kan perlu perhatian yang lebih serius. Bahwa ada yang WNI dan WNI perkawinannya ya seperti biasa kakaknya gitu kan. Yang WNI dengan WNA seperti apa seharusnya. Pengaturannya jangan sampai misalnya kita antara yang WNI dan WNA tadi dipisah gitu ya, padahal ada di sisi lain ada asas penyatuan keluarga dan sebagainya. Itu hal-hal yang saya rasa gampang sebetulnya ya kalau ada niat untuk menyelesaikan ini. Iya. Karena faktanya kalau kita lihat secara kasar saja, banyak pelaku perkawinan campuran yang saya kenal pribadi, banyak. Betul. Mungkin anggota Perca hanya sebagian iya. aja dari yang rombongan Iya, itu gitu loh, Mas. Apalagi kan zaman sekarang ini, Mas, orang itu kan udah borderless world gitu loh. Betul. Belum lagi bisa kenalan pakai medsos, pakai internet, aplikasi-aplikasi kencan. Iya. Terus orang-orang juga banyak yang bersekolah, banyak mengadu nasib di luar negeri, orang asing pun banyak mengadu nasib ke sini. Belum TKW jumlahnya jutaan. Makanya, jadi memang kami ini di Perca tuh sebetulnya ingin supaya Tapi di Perca TKW ada yang ikut nggak, Bu? Kalau mereka kawin beda agama, beda kewarganegaraan. Iya, itu agak sedikit tuh kita ininya adanya ada tapi nggak begitu banyak. Dan memang apa mereka sering tidak mencatat ya perkawinannya di luar negeri itu? Mungkin seperti itu, Mas. Karena tertib administratifnya mungkin mohon maaf karena tidak memiliki pengetahuan itu, tidak mendapatkan informasi bahwasanya aku nih kalau misalnya kawin dari di luar negeri dengan orang dari negara ini tuh harus bagaimana, itu mungkin nggak terpikirkan gitu loh, sehingga akhirnya justru creating problem. Betul. Gitu. Apalagi setelah punya anak dan sebagainya dan memang ini kan kekaitannya banyak sekali gitu loh, makanya kita merasa udah waktunya ya negara untuk melihat ini dan kemudian mengadres masalah ini gitu, sehingga kedepannya bisa memberikan solusi-solusi gitu buat masyarakat dari berbagai lapisan kan gitu loh. Jadi kan yang kawin campur ini ada yang menengah ke atas, ada yang mungkin masyarakat kelas bawah gitu. Betul. Ini kan harus dihadapi dan harus didekati dan harus
diselesaikan Karena permasalahannya. stereotipnya seolah-olah yang kawin campur itu semuanya sejahtera, Bu. Ya kan, Bu? Stereotipingnya selama ini ya. Padahal ya macam-macam juga kondisinya. Macam-macam. Memang apalagi teman-teman yang migran gitu ya, yang PMI itu, waduh, mereka juga punya kasus yang luar biasa gitu loh. Memang ini kerja berat gitu buat pemerintah gitu, kasarnya. Duh, gila, yang lain aja belum ke tackle gitu kan. Tapi sebetulnya ya harus dimulai gitu. Makanya kita juga ngerasa kita nih terlibat dalam Pokja Identitas Hukum, ya kita mengidentify lah masalah-masalah dan karakter-karakter dari lapisan masyarakat, karena kan memang tujuannya untuk memiliki pembangunan yang komprehensif, inklusif gitu kan. Itu kan harus mengikut sertakan aspek-aspek masyarakat tersebut gitu loh, kelompok-kelompok masyarakat tersebut gitu loh, Mas Edi. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Makasih sudah banyak Mas Edi. menyita waktu Bu Ani sekian lama, sudah datang ke kantor IKI di tengah-tengah pandemi. Aduh. Tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Betul. Dan semoga kita semua ya sehat terus, tidak ada yang terkena. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ani. Terima kasih banyak. Sudah hadir di podcast kami. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Seneng sharing sama teman-teman di IKI. Nanti mungkin dari pembahasan-pembahasan kita juga bisa doing something ya Mas ya, terkait dengan addressing problem-problem yang masih ada ini. Mudah-mudahan lain kali bisa hadir kembali Bu. Karena isunya banyak, nggak selesai-selesai. Betul Mas. Dan memang harus dimulai, gitu. Harus dimulai. Jangan kita cuman berhenti di aduh masalah, aduh puyeng, aduh oga gitu ya. Akhirnya jadinya terlalu berlarut-larut gitu Mas. Iya, betul. Jadi kalau kita kembali kepada sebuah moto atau sebuah pesan ya dari orang-orang terdahulu, itu perjalanan 1000 li dimulai dari langkah pertama. Jadi ada memang 1001 persoalan terkait dengan kewarganegaraan, terkait dengan kependudukan dalam praktek-prakteknya yang merupakan bagian dari persoalan-persoalan bangsa ini, dan itu harus kita mulai dari langkah pertama ya Bu ya. Betul. Langkah pertama, dan selanjutnya ya pasti akan bisa, semua persoalan pasti ada solusinya. Apalagi di bidang hukum, di bidang administrasi itu semuanya bisa selesai. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Selamat siang.